Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar kimia unsur radioaktif ya. Di sini sifat radioaktif itu adalah sifat yang dimiliki atom sebuah unsur karena memiliki inti yang tidak stabil. Nah, di sini ada pita kestabilan ya. Jadi kalau misalnya N lebih besar dari 7 berarti terletak di atas pita kestabilan. Kalau Z itu lebih besar dari N ya, ini berarti terletak di bawah pita kestabilan di mana jumlah proton itu diumpamakan dengan Z ya, kalau N itu adalah jumlah neutron. Jadi pada pita kestabilan ini isotop stabil terletak pada pita kestabilan, sedangkan yang tidak berada di atas, bawah atau luar pita kestabilan. Kemudian yang kedua, unsur bernomor atom 83 ke bawah bersifat stabil, terkecuali ini teknisium dan prometium, namun dapat memiliki isotop yang tidak stabil yang kita sebut dengan radioisotop ya. Sedangkan unsur yang bernomor atom di atas 83 pasti bersifat radioaktif. Untuk unsur bernomor 83 ke bawah berada pada pita kestabilan, sedangkan bernomor di atas 83 berada di luar pita kestabilan. Ya, Anda perhatikan di sini macam-macam sinar radioaktif ya. Ada sinar alfa atau positif ya, partikel positif, sinar beta atau negatif, dan kemudian sinar gamma ya, atau netral kalau gamma itu ya. Jadi kalau misalnya diurutkan dari kiri ke kanan ya, daya tembus makin besar. Nah, ini bisa Anda lihat ya sifat-sifat sinar radioaktif seperti ini. Lanjutkan ya, bagaimana cara radioisotop dan unsur radioaktif mencapai kestabilan. Ya, kalau misalnya radioisotop ini terletak di atas pita kestabilan ya, berarti mengurangi jumlah neutron untuk stabil. Kita perhatikan di sini ya, N 0 1 ya. Nah, ini kan jumlahnya harus sama ya di ruas kiri dengan di ruas kanan itu muatannya. Ini kan 0 ya. Ini P-nya 1 dikurangi berapa? Hasilnya 0. Berarti 1 dikurangi 1 ya. Berarti ini adalah partikel elektron atau sinar beta ya. Kemudian kalau yang di atas kita jumlahkan juga ya. Nomor masanya 1 ditambah 0 berarti kita tambahkan ya muatannya, 1 ditambah 0 berarti 1. Ini juga sama ya, jadi untuk neutron itu 0, 1. Kemudian radioisotop terletak di bawah pita kestabilan. Anda perhatikan di sini ya, muatannya untuk proton itu kan positif 1 ya. Kemudian kalau neutron itu muatannya adalah 0, jadi kita simbolkan untuk neutron itu 0, 1 ya. Jadi kalau Anda perhatikan juga kalau positron itu muatannya positif 1 di sini. Ini beda lambang saja ya untuk elektron. Elektronnya seperti ini, kalau positron seperti ini 1 ya. 1 0. Ada juga antiproton, ada deuteron atau deuterium, ada juga triton atau tritium ya. Jadi kalau misalnya ini dijumlahkan ya. Nah, yang bawah dengan yang bawah, yang atas dengan yang atas ya. Jadi kalau misalnya ini P itu kan 1 1. Kalau N itu 0 1. Jadi 0 ditambah berapa supaya hasilnya 1 ya. Ini berarti sama ya 1. Yang di atasnya kita perhatikan ini kan 1 ya di ruas kiri. Untuk proton itu 1 1. Ini notasinya seperti ini untuk proton itu. Oh, jadi 0 ditambah 1 kan 1 ditambah berapa supaya jadi 1. Jadi ditambah 0 di sini. Jadi partikel positron yang ditambahkan di sini ya, yang dipancarkan. Sedangkan kalau partikel proton yang ditembak dengan partikel elektron, jadi yang dihasilkan adalah neutron. Ya, 1 dikurangi 1 kan 0. 1 ditambah 0, 1. Sekarang Anda perhatikan yang nomor 3, unsur radioaktif itu cenderung mengurangi jumlah proton dan neutron untuk stabil. Jadi kalau misalnya ini P itu kan 1 1 ya, simbol untuk proton. Jadi 2 kali 1 kan 2, 2 kali 1 juga 2. Biar neutron itu simbolnya N 0 1 ya, jadi 2 kali 0 itu 0, 2 kali 1 2 ya. Jadi 2 kali 0 itu 0, 0 ditambah 2 2. 2 kali 1 2, 2 ditambah berapa? 2 ditambah 2 kan jadi 4 ya. Jadi 2 4. Jadi partikel yang dipancarkan adalah sinar alfa di sini ya.
Ini perbedaan reaksi fisi dan fusi ya. Jadi kalau fisi itu adalah perubahan inti, massa reaktan lebih besar, kemudian energinya juga lebih besar. Kalau fusi itu berupa peleburan inti, massa produk lebih besar, kemudian energinya lebih kecil. Jadi yang dinamakan reaksi fisi itu adalah reaksi perubahan inti, atau kita sebut dengan desintegrasi radioisotop atau unsur radioaktif. Anda perhatikan di sini ya, transmutasi alami. Jadi kalau misalnya uranium nomor atom 92 ya, nomor masanya 238. Nah, ini meluruh ya menjadi unsur thorium ya, nomor atomnya 90, kemudian nomor masanya adalah 234 ya. Nah, ini nomor atomnya harus sama ya, yang di bawah, yang di atas juga sama ya nomor masanya. Ini kan 92. Yang ini 90 ditambah berapa supaya jadi 92? Jadi 90 ditambah 2. Yang atasnya nomor masanya 234 ya. 234 ditambah berapa supaya jadi 238. Jadi harus ditambah 4. Jadi partikel yang mempunyai nomor atom 2, nomor massa 4 itu adalah partikel alfa atau helium ya. Ini juga sama ya. C nomor atom 6, nomor massanya adalah 14. Ya, kemudian meluruh menjadi nitrogen nomor atom 7, nomor massanya 14. Nah, ini nomor atom juga harus sama ya, di kiri dengan di kanan. Ini kan 6. Kalau yang ini 7 dikurang berapa supaya hasilnya 6? Jadi dikurang 1. Kemudian 14 ditambah berapa supaya hasilnya 14 juga. Jadi kita tambah dengan angka 0. Kalau minus 1 0 berarti adalah partikel yang dilepaskan adalah elektron, berupa elektron ya. Nah, kalau ini berupa positron. Jadi kalau dilambangkan seperti ini T ya, T dalam kurung X, Y, T. Jadi T itu adalah inti target, kemudian X itu partikel yang ditembakkan atau proyektil ya, kemudian Y adalah partikel yang dipancarkan, kemudian T adalah inti produk. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Al nomor atom 13, nomor massa 27 ditembak dengan partikel apa ya, nomor atomnya 2, kemudian nomor massanya 4, itu akan berubah menjadi apa? Itu menjadi unsur P ya dengan nomor atom 15 dan nomor massa 30, dan partikel yang dipancarkan adalah berupa satu partikel neutron ya, 01. Ini juga sama ya. Ini dilanjutkan ya dengan laju peluruhan inti atau aktivitas dapat dirumuskan seperti ini. Ya, kemudian Anda perhatikan di sini ya, untuk NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. N sama dengan T per T setengah ya, dimana NT itu adalah jumlah sisa, N0 jumlah mula-mula, T waktu yang dinyatakan dalam detik, kemudian T setengah itu adalah waktu paruh yang dinyatakan dalam detik. Penggunaan radioisotop ya dapat Anda perhatikan dalam tabel berikut. Kita ambil contoh soal ya, diketahui massa zat X itu mula-mulanya adalah 12,8 gram, mempunyai waktu paruh 2 hari. 2 hari, kemudian massa zat tersebut yang tersisa setelah meluruh ya. Meluruh itu artinya dalam satu kurun waktu tertentu berubah menjadi setengahnya ya massanya itu. Jadi kita masukkan saja berapakah N itu berarti setengah ya, setengah. Ini dipangkatkan 6 ya, 6 dibagi 2 ya. Jadi setengahnya itu 6 dibagi 2 itu kan 3. Setengah pangkat 3 itu kan 1/8 ya, setengah kali setengah itu berarti 1/8 dikalikan 12,8 ya. Nah, ini 12,8 ya harusnya. Jadi isinya adalah 1,6 gram. Jadi setelah 6 hari, maka unsur radioaktif itu meluruh yang asalnya 12,8 gram menjadi 1,6 gram. Kemudian Anda perhatikan yang nomor 2 ya, diketahui ya bahwa suatu zat Y itu telah meluruh selama 48 hari. Jadi meluruhnya itu 48 hari ya, massa yang tersisanya itu 0,32 gram, sedangkan massa mula-mula ya, massa mula-mula itu N0 yaitu 1,28 gram. Berapa harikah waktu paruh zat tersebut? Jadi yang ditanya adalah T setengah ya, jadi langsung aja masukkan ya,
Ini rumusnya NT per N0 sama dengan setengah ya pangkat T per T setengah ya. Ini langsung masukkan ya, T-nya kan 48, kemudian T setengahnya mau kita cari berapa. Jadi ini dibagi, langsungnya ini setengah, hasilnya T setengah itu 48 dibagi 2, jadi 24 hari. Ya, untuk memahami konsep yang telah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan soalnya ya di buku latihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.